Halo, Assalamualaikum sahabat Fisika Learn with You. Kali ini kita akan membahas soal tentang penerapan hukum dua Kirchhoff. Nah, pada soal terdapat sebuah rangkaian yang diketahui nilai GGL atau epsilon dan juga nilai hambatannya atau R. Nah, yang ditanya pada soal adalah berapakah daya yang melalui R3 atau bisa kita tuliskan yang ditanya sebagai P3-nya. Nah, untuk mencari daya yang melalui R3 atau P3 dapat kita cari melalui persamaan P3 sama dengan I3 kuadrat dikali R3. Nah, rumus dari P sendiri itu didapatkan dari V dikalikan dengan I, di mana V sendiri itu persamaannya adalah I dikali dengan R. Jadi ini dikali I juga, maka P itu adalah sama dengan I kuadrat dikali dengan R. Nah, karena kita ini diminta untuk mencari daya melalui R3 atau P3, maka kita ganti I-nya menjadi I3 dan R-nya menjadi R3 seperti ini. Nah, langkah pengerjaannya bagaimana? Yang pertama, kita menentukan arah loop dan juga arah arusnya. Bebas ya, bisa searah dengan jarum jam atau juga bisa berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, akan tetapi lebih baik jika arah loopnya nanti searah dengan arah arusnya. Oke. Nah, loop itu apa? Loop itu adalah pengandaian arah arus. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita membuat loop pertama itu searah dengan jarum jam seperti ini ya. Kemudian karena loop pertama itu sudah searah dengan jarum jam, nah kita buat loop yang kedua ini arahnya berlawanan arah dengan loop pertama atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, karena untuk lebih memudahkan pengerjaannya, maka arah arusnya kita buat searah dengan arah loopnya. Jadi seperti ini ya. Kita misalkan nih kalau yang di sini arus yang mengalir dari sini ke sini itu adalah I1 yang arahnya itu searah dengan loop pertama kan. Terus kemudian untuk yang I2 di sini itu arahnya ke kiri, yaitu searah dengan loop yang kedua. Nah, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah kuat arus listrik yang melalui titik cabang itu sama dengan 0. Artinya, I masuk itu sama dengan I keluar. Jadi kalau I1 dan I2 ini kan termasuk I masuk ya. I masuk ke dalam rangkaian di sini. Nah, maka kalau ada I masuk itu harus ada I keluar sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, oleh karena itu kita buat I keluarnya. I keluarnya di sini berarti kita lambangkan sebagai I3. Nah, oleh karena itu didapatkan bahwa I1 plus I2 itu sama dengan I3. Gitu ya. Oke, kita sudah tahu nih bahwa I1 plus I2 itu sama dengan I3. Nah, sekarang kita akan menganalisis loop 1 dan juga loop 2. Nah, jika loop itu bertemu dengan kutub positif itu yang mana? Kutub positif itu yang tandanya panjang. Yang ini. Kemudian kalau kutub yang negatif itu tandanya yang lebih pendek. Tadi yang ini. Oke, gitu ya. Nah, kalau loop itu bertemu kutub positif pertama kali, maka nilai dari epsilon atau GGA itu akan bernilai positif. Tapi sebaliknya, jika loop itu bertemu kutub negatif, maka epsilonnya akan bernilai negatif. Nah, jika arah loopnya dan arah arusnya ini itu searah, maka arah arusnya, maka nilai arusnya akan bernilai positif. Nah, karena di sini kita itu buat arah arusnya yang di sini itu searah dengan loopnya, di sini itu searah dengan loopnya, maka nanti I-nya ini akan bernilai positif. Gitu ya. Tapi bisa juga kalau I-nya itu berlawanan arah dengan arah loopnya, tapi nanti kalau berlawanan arah nilai I-nya itu akan negatif. Nah, kita buat I-nya itu searah dengan arah loopnya. Nah, untuk menganalisis ini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff, di mana bunyi hukum 2 Kirchhoff itu dalam rangkaian tertutup atau bisa kita sebutkan sebagai loop,
GGL atau epsilon dan jumlah penurunan potensial atau I kali R itu sama dengan 0 atau bisa kita tuliskan sebagai sigma epsilon plus sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, kita akan identifikasi terlebih dahulu untuk klub yang pertama. Nah, sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu untuk epsilonnya sekarang. Karena loop pertama ini kan searah dengan jarum jam. Ini kita gambarkan lagi ya untuk arah loopnya. Jadi kan searah dengan jarum jam. Oke, seperti ini ya. Nah, ini pertama kali itu bertemu dengan yang positif apa negatifnya dulu. Ini kan bertemu dengan yang pendeknya dulu. Berarti ini kan bertemu dengan kutub negatif. Jadi, kalau bertemu dengan kutub negatif, maka nilai dari epsilon 1 itu sama dengan minus epsilon 1. Maka kita tuliskan sebagai min epsilon 1. Plus kita cari lagi nih yang GGL-nya. Plus lagi, muter lagi, ketemu sama epsilon 3. Nah, di sini itu yang pertama kali bertemu dengan kutub positif. Oleh karena itu, nilai dari epsilon 3 itu adalah positif. Sehingga minus epsilon 1 plus epsilon 3. Plus lagi jumlah dari I kali R. Nah, di sini karena yang di sini itu mengalir I1, jadi di sini sampai sini itu mengalir I1, maka dapat kita tuliskan I1 dikali R2, karena I1-nya ini nanti mengalir ke R2, plus I1 dikali R1. Plus lagi, karena ini sudah ya, berarti ketemu lagi di sini hambatan R3. Nah, R3 ini yang mengalir itu adalah I3, maka kita tuliskan sebagai I3 dikali R3, sama dengan 0. Oke, kemudian kita sederhanakan yang I1-nya ini, berarti menjadi minus epsilon 1 plus epsilon 3 plus I1 dalam kurung R2 plus R1 plus I3 kali R3 sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui nih. Jadi, minus 10 plus 4 plus I1 di dalam kurung 1 plus 5 plus I3 dikali 3 sama dengan 0. Nah, kita kalikan nih. Maka sama dengan min 6 plus 6 I1 itu kan 1 tambah 5 itu kan sama dengan 6. Jadi 6 I1 plus 3 dikali I3 sama dengan 0. Nah, ingat ya di awal tadi bahwa I3 yang di sini itu sama dengan I1 plus I2 sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff tadi. Maka yang di sini kita substitusikan ke dalam penjumlahan yang di sini. Maka min 6 plus 6 I1 plus 3 dalam kurung I3-nya kita ganti I1 plus I2 sama dengan 0. Maka kita kalikan yang di dalam kurung menjadi minus 6 plus 6 I1 plus 3 I1 plus 3 I2 sama dengan 0. Kita jumlahkan variabel yang sama, maka menjadi min 6 plus 9 I1 plus 3 I2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min 6-nya ke ruas kanan, itu juga bisa, maka menjadi 9 I1 plus 3 I2 sama dengan 6. Nah, kita sederhanakan nih, kita bagi 3 ruas kiri maupun ruas kanan, maka menjadi 3 I1 plus I2 sama dengan 2. Nah, ini sebagai persamaan yang pertama. Oke, kita lanjut, kita analisis untuk klub yang kedua. Masih sama menggunakan hukum 2 Kirchhoff, sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita identifikasi epsilon dan juga I kali R-nya. Ya, karena loop 2 ini berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita bisa gambarkan lagi untuk arah loopnya. Di sini berlawanan arah dengan jarum jam, maka pertama kali bertemu dengan kutub negatif di sini. Kalau bertemu dengan kutub negatif, maka epsilon 2-nya yang di sini itu bernilai negatif. Kemudian kita cari lagi yang GGL. Nah,
di sini. Di sini itu bertemu karena di sini ya muternya gini. Nah, di sini berarti epsilon 3-nya itu positif karena yang pertama kali itu bertemu dengan kutub positif. Yang panjang ini kutub positif. Nah, maka epsilon 3-nya itu sama dengan positif. Maka min epsilon 2 plus epsilon 3 plus lagi, karena yang mengalir pada rangkaian ini itu adalah I2, I2 di sini, maka di sini juga mengalir I2-nya mengalir ke R5. Maka I2 dikali R5 plus I2 di sini juga mengalir I2 dikali R4. Di sini plus lagi, ini juga masuk. Maka I3 di sini karena ini R3-nya itu mengalir I3, maka I3 kali R3 sama dengan 0. Nah, maka menjadi min epsilon 2 plus epsilon 3 plus I2 dalam kurung R5 plus R4 plus I3 kali R3 sama dengan 0. Maka tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui menjadi minus 10 plus 4 plus I2 dalam kurung 5 plus 1 plus I3 kali 3 sama dengan 0. Maka menjadi minus 6 plus 6I2 plus 3I3 sama dengan 0. Nah, ingat ya bahwa I3 di sini itu sama dengan I1 plus I2, maka kita substitusikan. Yang tadi sudah diketahui, kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff yang ini ya berarti. Maka, minus 6 plus 6I2 plus 3 dalam kurung I1 plus I2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita kalikan saja dalam kurung, maka menjadi minus 6 plus 6I2 plus 3I1 plus 3I2 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan variabel yang sama, maka menjadi min 6 plus 3I1 plus 9I2 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan untuk min 6-nya kita pindah ruaskan ke kanan, maka menjadi 3I1 plus 9I2 sama dengan 6. Kemudian kita sederhanakan nih dengan cara dibagi 3, ruas kanan maupun ruas kirinya. Maka menjadi I1 plus 3I2 sama dengan 2. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, kita udah tahu nih persamaan pertama tadi 3I1 plus I2 sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua I1 plus 3I2 sama dengan 2. Nah, kenapa sih Ibu harus mencari atau menganalisis loop 1 dan loop 2? Harus mencari persamaannya, harus mencari I-nya. Nah, karena memang kalau kita mencari daya itu dibutuhkan I-nya di sini. Kalau R-nya kan R3-nya di sini kan itu sudah diketahui nih, R3-nya nilainya 3 ohm. Nah, I3-nya kan belum diketahui. Nah, cara mengetahui I3-nya itu ya dengan cara menganalisis loop-loopnya dengan hukum 2 Kirchhoff seperti tadi, begitu. Nah, kita udah dapat nih persamaan 1 dan 2. Sekarang kita akan mencari I1-nya dengan cara mengeliminasi antara persamaan 1 dan 2. Nah, oke. Nah, di sini persamaan 1 itu kan 3I1 plus I2 sama dengan 2. Kalau persamaan 2 kan I1 plus 3I2 sama dengan 2. Nah, di sini kita mencari I1-nya. Kalau kita mencari I1, berarti yang dieliminasi adalah I2. Ya, benar ya, I2. Nah, karena di persamaan 1, I2-nya itu kan 1 gitu ya. Ini 1, ibaratnya 1 gitu. Terus yang persamaan yang keduanya itu 3I2. Nah, di sini kan harus kita kalikan 3 supaya nanti sama nilainya, bisa 3I2. Nah, maka persamaan 1 kita kalikan 3, kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 1, gitu. Maka hasilnya menjadi 9I1 plus 3I2 sama dengan 6. Nah, ini dikali 3 ya, berarti 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kalau yang persamaan kedua ini karena dikalikan 1, jadi tetap ya. Jadi, I1 plus 3I2 sama dengan 2. Nah, baru deh kalau ini sama kan, 3I2, ini juga 3I2, baru kita kurangi atau kita eliminasi. Maka, 9I1 dikurangi I1 itu kan sama dengan 8I1. Kemudian, 3I2 dikurangi 3I2 itu kan hasilnya 0. Kita nggak usah tulis di sini. Kemudian 6 dikurangi 2, maka hasilnya 4. Oleh karena itu,
nilai I1-nya itu sama dengan 4/8 atau I1 sama dengan 0,5 ampere atau setengah ampere. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari I2-nya dari persamaan pertama. Tadi kan persamaan pertama itu 3I1 plus I2 sama dengan 2. Nah, kita sudah tahu nih kalau I1 itu nilainya 0,5 ampere. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama tadi. Nah, tinggal kita ganti nih I1-nya. Jadi 3 dikali 1/2 plus I2 sama dengan 2. Nah, kalau 3 dikali 1/2 atau 3 dikali setengah itu kan sama dengan 1,5. Plus I2 sama dengan 2, maka untuk mencari I2-nya, otomatis kita pindah ruaskan ke kanan 1,5-nya ini menjadi I2 sama dengan 2 minus 1,5. Oleh karena itu, I2 itu sama dengan 0,5 ampere. Jadi, besarnya I1 dan I2 itu ternyata sama, 0,5 ampere. Nah, kita mencari I3-nya nih. Nah, kita mencari I3-nya itu dengan persamaan yang tadi di hukum 1 Kirchhoff. Yang ini ya berarti. Kita menggunakan yang ini. Bahwa I1 plus I2 itu sama dengan I3. Nah, tinggal kita masukkan nih, karena kita sudah mengetahui ya, nilai dari I1-nya itu 0,5 di sini, nilai dari I2-nya juga 0,5. Maka tinggal kita masukkan saja, berarti I3 sama dengan 0,5 ampere plus 0,5 ampere. Jadi kalau 0,5 tambah 0,5, maka I3 itu didapatkan nilainya adalah 1 ampere. Nah, sampai sini belum selesai, karena kita mencari daya yang melalui R3. Nah, daya yang melalui R3 kita rumuskan sebagai P3 sama dengan I3 kuadrat dikali R3. Nah, tinggal kita masukkan saja nih. Jadi P3-nya itu sama dengan I3-nya berapa? Kita masukkan 1 kuadrat dikali R3-nya berapa? 3 ohm. Jadi P3-nya sama dengan 1 dikali 3 berapa? 3. Satuannya apa? Watt. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari P2 bagaimana ya? Tinggal I2 kuadrat dikali R2 gitu ya. Jadi persamaannya menggunakan yang ini. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.